Yo, let's balik lagi sama gue Semantin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya informasi seputar Bitcoin dan teknikal analisanya berikut dengan beberapa berita atau kabar terbaru ya teman-teman ya, tentang sentimen pasar dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya masuk ke inti videonya, saya mau men-share sebuah informasi ya teman-teman ya. Jadi informasi ini datang dari BHO token teman-teman ya, atau Beholdus ya. Nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Jadi itu intinya adalah sebuah token yang punya project yang oke, dan sekarang dia akan mengadakan event teman-teman ya. Jadi memperingati acara tahun baru Imlek, mereka akan mengadakan airdrop senilai 1 juta BHO teman-teman. Jadi ini untuk spanduk acaranya. Jadi buat kalian yang berminat, kalian bisa juga join ke telegramnya mereka, silahkan, teman, ada di link deskripsi bawah video. Kemudian juga dari BHO ini sendiri sudah berpartnership dengan Mata ya. Jadi ini juga sebuah perkembangan project dari BHO ya, untuk mengembangkan dalam dunia GameFi ya teman-teman ya. Jadi masuk ke ranah game lah, kurang lebih seperti itu intinya ya. Lalu yang terakhir ini untuk roadmapnya di tahun ini teman-teman. Jadi ada roadmapnya, itu adalah BHO Launchpad teman-teman ya. Kemudian ini ada BHO Wallet juga. Kemudian ada NFT Marketplace yang mereka akan istilahnya sediakan juga ya teman-teman, atau di launching di tahun ini di kuartal ketiga. Kemudian ada BHO DEX juga nih ya, Cross Chain Decentralized Exchange ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 4 poin penting ya untuk roadmap di tahun ini dari si BHO teman. Jadi memang ini token yang punya project yang cukup oke ya menurut saya pribadi gitu. Jadi kalian bisa dior lagi ya, baca-baca lagi kalau memang tertarik untuk ikutin event tadi ya, untuk memperingati tahun baru Imlek. Kemudian beberapa update serta roadmapnya di tahun ini ya. Jadi linknya, link Telegram, web dan lain sebagainya ada di link deskripsi bawah video ya teman-teman ya. Oke guys ya, jadi itu sedikit intermezzonya, langsung ke inti videonya. Jadi ini adalah informasi ataupun kabar yang pertama mengenai perihal sentimen pasar ke market cryptocurrency ya teman-teman ya. Jadi di sini ya, Nigeria ini menjadi yang pertama memanfaatkan pinjaman terdesentralisasi yang didukung oleh cryptocurrency ya. Jadi memang Nigeria ini menjadi yang pertama nih teman-teman memanfaatkan hal tersebut. Kemudian next berita lagi yaitu dari Arizona ya teman-teman. Jadi membuat Bitcoin itu legal tender di Arizona nih teman-teman. Tuh ya. Jadi ini beberapa informasi yang cukup menarik dan ya sentimen positif lah ya teman-teman ya. Kemudian ya ini datang juga dari Rusia ya. Jadi memang mereka ini memproses ya regulasi kripto ya, mengenai kripto di tahun ini ya teman. Jadi ini berita positif juga dari Rusia ya. Kemudian ini dari Arizona yang tadi sudah disampaikan ya teman ya, untuk kabar beritanya memang udah jadi legal tender di negara mereka ya, si Bitcoin ini sendiri gitu ya. Jadi ini beberapa informasi yang menarik, dan kalau di Twitter ini biasanya saya juga baca-baca dari si Bitcoin Magazine ya teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk beberapa sentimen dan kabar positif mengenai Bitcoin, dan jangan lupa juga ya teman-teman tentang beberapa pembahasan saya di video terakhir. Kalau ya teman-teman, kemungkinan besar kita akan dikasih napas sedikit untuk di bulan Februari. Nah ini menjelang mau bulan Februari ini udah muncul banyak kabar berita yang cukup positif. Jadi ya hopefully lah ya di bulan Februari nanti ya market sedikit rebound ya, sebelum nanti kemungkinan besar akan dibanting lagi di bulan Maret April gitu. Karena dari Fed akan menaikkan suku bunga ya, dan tapering juga selesai dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi ya Februari kita masih bisa lah cuan-cuan tipis lah, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Dan semoga yang sangkut pun bisa kejemput ya. Nah kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominasi atau dominasi si Bitcoin time frame 1 jam ya. Dia udah mampu break ya dari resisten sebelumnya di kisaran 42,7 ya, dan break sampai high point terakhir itu di kisaran 43,6. Nah kemudian di sini juga membentuk resisten ya, kemudian juga trendline support teman-teman. Jadi ini kurang lebih time frame 1 jamnya ya membentuk seperti rising wedge pattern ya. Jadi hopefully atau untuk Bitcoin dominasi itu atau dominasi si Bitcoin ini bisa terbreakdown ke bawah, jadi altcoinnya itu bisa lebih ngepump lagi ya, atau lebih ya dapat space lebih lah teman-teman ya, untuk bisa terbang. Karena memang untuk probabilitasnya dari pattern ini ya, dari rising wedge ini ya pasti salah satu pattern bearish ya. Jadi harganya dari going up ya terbreakdown untuk going to the deep atau koreksi gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi harapannya seperti inilah teman-teman untuk Bitcoin dominance ini time frame 1 jamnya ya. Jadi area-area yang dituju seperti 42, kemudian 41,5 dan di 40,6 ya, kisaran itulah teman. 3 target ya teman-teman ya dari penurunan Bitcoin dominance jika memang dia terbreakdown ya dari pattern ini. Nah kemudian untuk Bitcoinnya sendiri ini time frame 1 jam juga teman ya. Jadi memang seperti bahasan di video saya kemarin ya, dia ini kalau dari time frame 1 jamnya ya kita bisa lihat lebih detail lagi. Dia memang membentuk yang namanya double bottom dan sudah mampu ngebreak
breakout dari si neckline-nya. Cuman waktu dia sudah mampu breakout, malah dia nggak mampu ya retestnya terbreakdown kembali. Nah, jadi dia breakdownnya pun ya pas kali di kisaran $36.000 ya, garis warna pink ini ya, dan tepat sekali dengan trendline support yang terbentuk dari channel ini teman-teman ya. Ini channelnya ya teman-teman tuh ya. Jadi bagian atasnya ini pasti resisten, di bawahnya ini support ya, kurang lebih seperti ini, dan dia bermain di channel ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kabar bagusnya apa? Dia sudah mampu nge-breakout ya dari area 37.500. Nah, di sini ya, teman tuh di sini. Sebelumnya ini menjadi resisten, support ya, resisten ya, teman, dan menjadi support. Oke, dia udah mampu breakout dari situ, udah sebuah hal yang bagus sekali. Nah, kemudian juga didukung ya, ketika dia mampu breakout pun juga ini menurut saya nggak kaleng-kaleng. Kita lihat dari candlenya sendiri nih, teman. Tuh. Ya, ketika dia mampu breakout juga nggak kaleng-kaleng. Oke. Kemudian dia sekarang ini lagi sideways ya, untuk bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi testing dulu lah. Ketika dia udah mampu breakout ya, dia testing kembali di 37.500 dengan target kenaikan ya dari garis titik-titik atau garis tengah dari si channel ini itu di sekitar 38.500, 38.600-an dolar ya tahun ya, di kisaran area ya tahun ya tuh. Oke. Dan tertingginya masih sama di bagian atas dari channel ini, yaitu di sekitaran 40 ribuan dolar teman-teman ya. Sekitar area itu ya, menjadi target kenaikan maksimal ya, 40 ribuan dolar ya nih. Menjadi target kenaikan maksimal dari si Bitcoin sebelum ya kemungkinan besar dia akan terijek kembali untuk testing lagi ke beberapa area support, ataupun kita bisa mengacu pada garis titik-titik tengah dari si channel ini yang sebelumnya juga berfungsi menjadi support teman-teman ya. Jadi potensially ketika dia sudah mampu breakout teman-teman ya dari garis titik-titik tengah ini, dan potensially akan testing lagi di titik tengah ini ataupun yang menjadi trendline support ya, new support lah teman-teman ya. Itu di kisaran berapa, di sekitar 38.800, 39.000 dolar ya, sekitar area itulah teman-teman ya. Jadi itu beberapa area yang harus diperhatikan ya untuk pergerakan si Bitcoin jangka pendek. Jadi memang ini analisa untuk jangka pendeknya terlebih dahulu teman-teman ya. Cuman kalau dia malah udah ke reject ya tahun di garis putus-putus ini, atau di sekitar 38.500, 38.600 dia udah ke reject, dia potensially akan testing kemana? Ya testing lagi ke kisaran 37.500 lah terdalam. Kalau itu jebol, lanjut kemana lagi bro? Ya lanjut lagi ke trendline support ini dari channel ini. Itu di sekitar 36.900-an dolar teman-teman ya, sekitar area itu. Jadi ini adalah dua target ya yang harus diperhatikan kalau memang dia sudah ke-reject di area. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya udah sabar dulu gitu teman. Oke, jadi ini untuk jangka pendeknya. Nah, terburuknya seperti apa bro? Kan kadang-kadang banyak yang nanya ke saya kalau misalkan skenario terburuk bagaimana biar kita bisa prepare dan lain sebagainya. Oke ya teman ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown teman-teman, ini kan bisa kita bilang juga menjadi bear flag pattern ya teman-teman ya. Jadi seperti bendera nih. Cuman memang datangnya dari downtrend, dan dia kalau dia breakdown bisa melanjutkan downtrendnya dia teman-teman ya. Jadi targetnya masih sama ya, di kisaran 32 sampai 33 ribu dolar, dan terdalamnya di kisaran 28 sampai 30 ribu dolar ya. Menjadi dua target penurunan jika memang dia terbreakdown teman-teman. Jadi hal ini yang harus benar-benar diwaspadai. Cuman harapan saya pribadi ya, dia setidaknya untuk jangka pendeknya ya rebound sesaat lah teman-teman ya, bermain di channel ini terlebih dahulu lah. Kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Jadi kalian jangan salah kaprah, oh lihat channel ini pasti bakal ngepump kenceng, enggak ya. Jadi harapan saya lebih realistisnya seperti apa ya teman. Jadi enggak muluk-muluk. Jangka pendeknya ya bermain di sini dulu, naik turunnya di kisaran channel ini dulu ya teman-teman ya. Baru nanti make decision apakah dia mampu break ke atas untuk lanjutin rally, atau malah breakdown kembali untuk koreksi yang lebih deep dan membentuk yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Ya bisa aja di sini gitu kan. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi untuk jangka pendeknya hal seperti ini saya harapkan pribadi gitu ya. Jadi buat kalian-kalian ya mungkin udah sangkut bisa kejemput ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk informasi Bitcoin ya, dan jangan lupa juga kembali saya reminder untuk dua garis trendline yang cukup sakral ya teman-teman. Itu adalah trendline warna kuning ini dan warna hijau. Yang warna hijau itu berperan menjadi strong resistance sebelumnya nggak mampu di breakout teman-teman ya, dari pergerakan si Bitcoin yang sebelumnya juga menjadi support penting. Oke, dari garis trendline warna hijau ini. Kemudian dari trendline warna kuning ya nih, kalau misalkan saya reminder ke teman-teman semua, sebelumnya ini menjadi strong support ya, tahanan untuk Bitcoin ya, trendline warna kuning ini, dan potensially ini menjadi strong
resisten juga nih teman. Jadi perhatikan untuk kedua trendline warna kuning dan hijau ini teman-teman. Oke ya teman-teman ya, jadi itu aja teman-teman sekilas untuk isi Bitcoin. Kalau misalkan malah dia nantinya ke depan dia malah mampu breakout dari dua garis trendline ini, ya itu bisa menjadi salah satu hal yang cukup positif untuk pergerakan si Bitcoinnya teman-teman ya. Dan sedikit untuk saya ngebahas untuk time frame 4 jamnya teman-teman ya. Kembali saya reminder ke teman-teman semua ya, ketika dia market going up jangan terlalu over senangnya tuh terlalu berlebihan ya. Senang boleh tapi jangan terlalu berlebihan, karena memang overall kita masih di dalam downtrend teman-teman ya. Selalu membentuk high, lower high, lower high, lower high, low, lower low, lower low, lower low ya. Jadi seperti anak tangga ke bawah ya. Jadi overall memang kita masih downtrend teman-teman ya. Jadi ketika dia sekarang rebound pun dia potensial untuk membentuk yang namanya lower high dari highest point sebelumnya ya teman-teman, dimana juga high point sebelumnya ini beracuan ya pada garis trendan warna hijau yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman semua ya teman-teman ya. Jadi udah cukup clear ya teman penjelasan saya di sini. Oke, jadi balik lagi, kalian bisa analisa kembali untuk make decision ya, area mana kalian mau menjadi target jual atau area mana menjadi target kalian open posisi. Balik lagi ke analisa kalian biar lebih mantap lagi gitu teman-teman ya, karena uang kalian ya tanggung jawab kalian masing-masing. Itu aja teman-teman, semoga bisa membantu informasi dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.